pertama adalah kita memberi dorongan pada petani. Alhamdulillah saya jadi petani pun juga jadi pamong desa. Jadi penduduk di sini daripada kita waktu itu nanam palawija yang lain tidak berhasil, tanah yang luas kita ajak untuk nanam tebu. Hamparan ladang tebu membentang di sisi barat Provinsi Bangwetan, sebutan untuk Jawa Timur. Di bumi Anjuk Ladang, tanaman tebu menjadi sumber penghidupan bagi para petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, luas lahan tanaman tebu di kabupaten ini mencapai 2.915,5 hektar. Salah satunya berada di Desa Ketanda. Taryono Tohari adalah salah satu petani di Desa Ketandan yang mengandalkan tebu sebagai komoditas agraria di ladang miliknya. Ia mengaku telah lebih dari 30 tahun bekerja sebagai petani tebu demi menghidupi diri serta keluarga. Jadi terus terang kami jadi petani tebu itu mulai nanam tebu itu mulai tahun 83. Karena Pak aku tahun 83, ya alhamdulillah waktu itu ada program zaman masih masa Orde Baru, itu ada sistem gelibakan untuk nanam tebu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah saya pun juga menjadi pamong desa. Waktu gelibakan itu adalah uji coba untuk taman pamong-pamong untuk memulai lah. Jadi memulai untuk menanam tebu. Dan ada kewajiban bahwa dari Pak Bupati menyarankan bahwa setiap pamong desa ada gelibakan tanam tebu diwajibkan untuk mengawali nanam tebu. Bertani tebu tak hanya menjadi mata pencarian Taryono. Profesi ini sudah mendarah daging dan menjadi identitas diri Taryono. Saat ini Taryono memiliki 2,5 hektar lahan tebu pribadi serta mengelola 25 hektar lahan sewa. Ia pun mempekerjakan 20 petani untuk mengelola kebun tebu tersebut. Sebagai petani, Taryono sudah mengalami banyak masa-masa sulit. Kesulitan modal dan gagal panen menjadi cerita bagi Taryono sebagai dalang tebu di bumi Anjuk Ladang. Kendala waktu itu untuk awal-awal adalah untuk biaya garap. Waktu itu untuk biaya garap itu kita tidak begitu paham bahwa untuk nanam tebu itu harusnya kita ini harus bermodal dulu. Karena apa? Tenaga-tenaga untuk itu tenaga kerja karena baru awal nanam untuk cemplong dan lain sebagainya itu harus setelah selesai bekerja satu minggu sekali itu dia harus dibayar. Padahal biaya garap dari dulu masih KUD itu belum keluar. Tahun 2000, sebenarnya 2 kali, tapi yang pertama 2010 itu curah hujan terlalu tinggi. 2010 bisa keluar semua, tapi 2016 ada 3 hektar tidak bisa keluar. Keberhasilan Taryono menjadi petani tebu di Nganjuk tak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang istri, Sugiyati. Sugiyati yang menikah dengan Taryono pada 1987 ini berkisah, di awal masa pernikahan mereka, Taryono kerap kali mengalami kegagalan dalam bertani tebu. Bahkan saat terjadi permasalahan panen di tahun 2010, Sugiyati sempat menggunakan uang pribadi
untuk membiayai para pekerja di kebun tebu Taryono. Terus ada keterburukan, Bapak menyerah begitu saja enggak. Kan musim mesti berganti-ganti. Berapa tahun sekali itu mengalami itu. Yang paling sulit itu. Terus kita yang di rumah, yang sebagai ibu rumah tangga, kan kita juga enggak membiarkan Bapak begitu saja. Terus ada pekerja yang itu ngangkat-ngangkat berat, kan kita harus ngasih makan itu. Ya sudah, biar Bapak tidak terlalu itu gitu. Terus akhirnya saya itu dari dana dari rumah sendiri, bukan dari tebu, dari yang lain tuh udah buat makanan setiap hari itu untuk orang pekerja yang ngangkut tebu dari sawah karena musim penghujan nggak henti-hentinya. Meski begitu, karakter kuat yang dimiliki suaminya menjadi kunci untuk bangkit melewati segala batu sandungan. Gimana ya, Bapak itu orangnya itu disiplin, terus pekerja keras, terus apa ya, di samping itu dia itu nggak mudah menyerah. Itu Bapak itu orangnya seperti itu. Jadi nggak harus kalau kita mengalami masa keterpurukan terus alas, enggak. Bapak itu masih terus itu bangkit. Itu misalnya kita mengalami penurunan, kita bangkit lagi, kita mencoba lagi. Dan Bapak juga bukan petani tebu juga. Sugiyati ingin langkah-langkah yang dilakukan Taryono dalam mengelola pertanian tebu di Desa Ketandan Nganjuk dapat menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ia juga berharap anak-anaknya dapat melanjutkan kiprah sang ayah di pertanian tebu Desa Ketandan. Pengalaman dan ilmu Taryono menjadi petani tebu tak hanya ia simpan sendiri. Ia pun mengajak warga dan kerabat di Desa Ketandan untuk menanam tebu di lahan-lahan pertanian desa. Salah satunya adalah Tarham. Tarham yang merupakan kakak kandung Taryono ini menjadi petani tebu setelah pensiun dari salah satu perusahaan milik negara 12 tahun lalu. Di selang itu. Setelah mau pensiun kurang 2 tahun mulai saya diajak adik Pak Taryono itu untuk menanam tebu. Ya alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak sampai tamat semua, sampai lulus semua. Saat ini, Tarham mengelola lahan tebu dengan sistem sewa lahan dari warga sekitar. Ia pun tergabung dalam satu kelompok mitra petani bersama dengan Taryono. Jenis tebu yang ditanam Tarham merupakan varietas bulu lawang. Tebu varietas ini merupakan tebu yang biasa digunakan industri gula untuk memproduksi gula pasir. Memang yang ditanam di sini tebu BL, bulu lawang, untuk produksi gula pasir kristal, karena tanah di sini yang cocok itu pakai yang ditanam itu jenis tebu BL. Tak hanya mengajak warga Ketandan bertani tebu,
Taryono juga mengajari petani yang bermitra dengannya mengenai cara menanam tebu dengan benar. Tujuannya agar para petani mampu menghasilkan tebu dengan kualitas unggulan dan layak produksi. Pak Taryono nih Pak, kan Bapak kan yang mengajak petani sekitar Desa Ketandan begitu ya Pak ya, Yeah. untuk menanam tebu gitu Pak di Yeah. sini. Nah ini yang Pak Taryono ajarin ke petani-petani sekitar untuk bisa menanam tebu tuh apa aja Pak? Pertama adalah kita memberi dorongan pada petani. Alhamdulillah saya jadi petani pun juga jadi pamong desa. Jadi penduduk di sini daripada kita waktu itu nanam palawija yang lain tidak berhasil, tanah yang luas kita ajak untuk nanam tebu. Nah, cara nanam kita ajari. Nah caranya gimana tuh Pak? Caranya yaitu satu, kalau dulu tahun 90-an itu belum begitu ada mekanisasi, ini kita pakai tenaga manual, pakai cemplong. Cemplong, apa itu? Ya, cemplong itu adalah kita melubangi tanah ini, dari sehabis panen padi kita lubangi dengan kedalaman 40, lebarnya 40. Nah, itu baru namanya cemplong. Cemplong merupakan lubang tanam yang digunakan untuk penanaman bibit tebu. Satu lubang tanam hanya digunakan untuk satu bibit tebu. Nah agar bibit-bibit tersebut menjadi tebu yang siap panen dengan kualitas baik itu seperti apa Pak? Apa parameter yang perlu diperhatikan? Prioritasnya adalah satu tadi pengolahan tanah, kemudian air, kemudian pupuk. Pupuk gimana? Iya. Kemudian nanti dilanjutkan sampai klentek seperti ini. Kita harus bersih. Dia harus bersih. Nah, perbandingan komposisi tanah, air, dan pupuk untuk tebu agar siap untuk dipanen itu kayak gimana, Pak? Kalau lahan di sini, air itu secukupnya. Tidak perlu banyak-banyak, tapi secukupnya. Kalau pupuk itu per hektar 1 ton. Dan ada 2 macam, yaitu 5 kuintal seta, 5 kuintal ponska. Komposisinya pupuk, air yang secukupnya tadi, ya. Itu berapa liter? Tidak bisa, tidak mengukur. Kalau air tidak bisa mengukur. Sistem pengairan di ladang Taryono menggunakan pompa air yang terhubung dengan saluran air ke setiap sisi ladang. Di ladang tebu ini, pupuk ZA digunakan untuk menambah hara nitrogen serta belerang bagi tanaman. Sedangkan pupuk Ponska berguna untuk memperkuat batang tebu serta memperlancar pembentukan zat gula dan pati. Untuk ciri-ciri tebu siap panen itu dilihat dari apanya, Pak? Ciri panen adalah kita melihat dari umurnya. Umurnya. Umur. Itu berapa lama umurnya? Umur kalau tanaman pertama itu 14 sampai 18 bulan. 14 sampai 18 bulan. Kalau tanaman pertama. Oke. Kalau tanaman kedua, seharusnya yang ideal itu 1 tahun. Kalau ini sudah siap panen gitu, Pak? Atau Ini gimana? sebentar lagi. Sebenarnya kalau bulan 6 ini ya sudah lah. Kalau tadi bulan 6 loh ya. Kalau bulan 6 sudah. Sebenarnya belum ada 1 tahun, baru 11 bulan. Oke. Karena kemarin tebang ini bulan 7, berarti nanti bulan 6 sudah maju-majunya adalah 11 bulan sudah bisa. Oh, untuk ini jenis tebu apa nih, Pak? Jenis itu BL. 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 Varietas tebu bulu lawang merupakan jenis tebu yang tumbuh di tanah dengan tekstur berlempung. Tanaman jenis ini bisa tumbuh hingga tinggi mencapai 3 meter. Varietas tebu ini mudah untuk dikelentek atau dikupas kulit batangnya. Pengupasan kulit batang pun biasa dilakukan petani sebelum tebu memasuki masa panen.
Taryono dan kelompok petani mitra yang bersama-sama mengelola kebun tebu digandeng oleh pabrik gula Lestari Nganjuk untuk memasok tebu agar diolah menjadi gula konsumsi. Bentuk kemitraan dengan pabrik gula Lestari menggunakan sistem koperasi yang dibentuk kedua belah pihak bernama Koperasi Petani Tebu Rakyat atau KPTR. Akhir 98 saya disuruh megang koperasi yang ada di pabrik gula Lestari. Lah intinya saling bantu. Jadi sementara ini semua kredit itu koperasi yang mencari pinjaman, untuk yang lain mendistribusikan adalah dengan pabrik gula. Jadi sama-sama. Mungkin pabrik ada yang kurang benar, saling ingatkan. Dari pihak pabrik, KPTR kurang benar, orang-orang pikir juga saling mengingatkan. Alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang ini. Pabrik Gula Lestari merupakan unit usaha PT PN 10 sebagai anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara 3. PT PN 3 adalah perusahaan perkebunan milik negara. Selama menjadi petani mitra PT PN 10, Taryono mampu memproduksi tebu lebih dari 90 ton per hektar per tahun. Skema bagi hasil antara kedua belah pihak diatur berdasarkan rendemen tebu atau kadar kandungan gula di dalam batang tebu. Adapun angka rendemen diketahui setelah melakukan penggilingan tebu di dalam pabrik gula. Namun demikian, nilai presentase bagi hasil ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. PT PN 10 ini terdiri dari 4% konsesi areal tebu kita, yaitu adalah HGU. Kemudian di selebihnya adalah berada kemitraan terhadap petani. Kemudian kalau kita bicara dari 4%, lebih kurang sekitar 437.000 hanya bahan baku tebu kita yang kita dapatkan dari HGU sendiri, yaitu ada di sana aset HGU kita, kemudian ada kerjasama dengan Pak Agroforestry, kemudian ada di sana IPL, ada kemudian kita ada sewa aset. Selebihnya daripada 96% ini adalah memang pure kita berbentuk kemitraan. Kemitraan dengan petani ini ada beberapa pola, ada beberapa sistem. Kita paling tidak di sana selalu memberikan subsidi dalam bentuk bibit, kemudian pupuk, kemudian kemitraan juga dibentuk dalam bentuk namanya SBH, ya, sharing bagi hasil. Keterbatasan lahan yang dimiliki PT PN 10 membuat kemitraan dengan petani lokal menjadi sangat penting, terutama bagi keberlangsungan perusahaan perkebunan negara. Tujuan kemitraan ini pun adalah untuk memenuhi kebutuhan gula nasional yang mencapai 6 juta ton per tahun. Pada 2021, PT PN 10 mampu memasok kebutuhan gula nasional sebanyak lebih dari 276.000 ton. Di tahun 2022, PT PN 10 ditargetkan mampu memasok kebutuhan gula nasional sebanyak 340.000 ton. Demi mendukung kegiatan pertanian tebu petani lokal, PT PN 10 juga memberikan bantuan berupa pompa air kepada petani seperti Taryono. Hal ini bertujuan agar pertanian tebu mitra PT PN 10 semakin produktif. Kemitraan dengan petani yang dibangun oleh PT PN ini juga tidak lepas dari program baru pemerintah lewat pendirian perusahaan Sinergi Gula Nusantara. Pembentukan holding pabrik gula nasional ini pun bertujuan untuk memodernisasi pabrik gula, intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, serta ekstensifikasi lahan dengan cara sinergi BUMN dan program kemitraan dengan petani tebu. Jadi memang kebijakan pemerintah dalam hari ini melalui Pak Menteri, kemudian PT PN Holding tentunya, sudah di-launching sebuah entitas atau perusahaan yang disebut dengan Sinergi Gula Nusantara, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021. Nah, oleh karena itu maka seluruh pabrik gula akan bergabung dalam SGN
bukan hanya PTPN 10 tetapi mulai dari PTPN 2, 7, 9, kemudian 10, 11, 12 dan 14. Lebih kurang sekitar 34 unit pabrik gula akan digabungkan. Bukan dia akan lagi, sudah bergabung menjadi satu entitas, itu yang disebut dengan Sinergi Gula Nusantara. Ini akan ke depan, akan langsung sebagaimana pola hari ini PTPN akan bersama-sama untuk menggerakkan seluruh petani. Sehingga memang proses bisnis ini akan bisa berkelanjutan karena memang harga pokok antara on-pump dan OPAM-nya akan terlihat setelah nanti ini beroperasi terlaksana sebagaimana kita harapkan ke depan. SGN ini bisa berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan atau PTPN Group ke depan. Dengan kemitraan bersama petani lokal, salah satunya di Nganjuk ini, Indonesia diharapkan mampu memenuhi sendiri atau swasembada gula nasional. Selain itu, dengan mewujudkan kemandirian produksi gula nasional, diharapkan tingkat perekonomian petani tebu rakyat menjadi lebih sejahtera.